para pemusik, para penyair dimaktumkan di ayat 224 sampai dengan 227, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Ya, tahukah engkau para pemusik itu umumnya rata-rata di antara mereka banyak menghabiskan waktu, tapi liriknya tidak ada yang bermakna. Tapi apakah sampai di situ hukumnya? Tidak. Teruskan ayatnya. Illal ladzina amanu. Ada orang beriman yang memang passionnya di situ. Orang-orang seperti Hasan bin Thabit. Dia keluarkan syair Islami dan diangkat oleh Nabi menjadi syairun Nabi, pemusik di samping Nabi. Dan Hasan bin Thabit menghafal Quran. Dari sini muncul teori dikembangkan. Maka Islam muncul ke Persia. Muncullah dal re mi fa sol la si do, dal ro mim fa sol lam si dal. Lalu ditangkap kemudian oleh Barat belajar, dibawa ke Barat, dikombinasikan lewat notasi. Jadilah notasi seperti sekarang. C D F G A B C G A B C D F G D F G A B C D A B C D F G A F G A B C D E B C D F G A B C D B C D F Ustaz, kan temponya rame itu kan, saya penyanyi ini Ustaz. Ya. Tiba-tiba ada saudara kita mengatakan nyanyi itu haram. Ya. Gitar harus dihancurkan, sampai semua hancurin gitar. Ya. Semua berhenti nyanyi aja nih. Jangan-jangan enggak ada gitarnya udah hancur semua, Bang. Barangkali saya bisa menjelaskan mengenai musik haram itu seperti apa. Walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bizinatinil kawakib. Kami hiasi langit ini dengan perhiasan bintang gemintang. Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, kalau mata begitu nikmatnya melihat bintang, maka telinga juga perlu sesuatu yang nikmat. Apa itu? Suara yang indah. Ya. Kalau sudah tiada. Itu kan ada sesuatu yang indah di telinga kita. Masya Allah. Dan para imam-imam itu menampilkan suaranya dalam lantunan lagu. Sika, Nahawan, Jaharka, Ras dalam lagu. Jadi saya nggak ngerti lagu. Saya tanya itu salah seorang imam juara musabaqah tilawatil Quran di Rokan Hulu Riau. Saya tanya, Ustaz, itu Imam Masjidil Haram kalau nyanyi ada lagunya nggak kalau sholat? Baca Fatihah. Ada, kata dia. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanir-Rahim. Itu ada lagunya. Kalau kita baca Fatihah nggak pakai lagu gimana? Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu bukan ngaji, itu ngamuk. Jadi dalam keindahan itu justru kadang hidayah itu masuknya lewat yang indah-indah itu. Makanya kalau perdebatan itu begitu panjang, saya selalu cut saja langsung dengan Fiqhul Aghani wal Musiqa, fikih musik yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kesimpulannya dia katakan al-ghina mithlul kalam. Lagu itu sama seperti omongan. Kalau maknanya baik, mengajak kepada dakwah, ya baik. Tapi kalau maknanya jelek, mengajak pada perbuatan maksiat, ya tidak baik. Jadi lagu itu sering sekali diciptakan oleh orang pada suatu kondisi psikologis, keadaan. Misalnya lagu Bengawan Solo. Mungkin gesang ketika itu sedang di Solo melihat. Lalu kemudian muncullah lagu-lagu maksiat, dosa, cinta satu malam, selimut tetangga. Cinta satu malam gimana tuh Ustaz? Nah, itu susah gitu. Kita kalau yang lagu-lagu haram ini susah ingatnya Bang Haji. Insyaallah Ustaz. Nah, jadi kesimpulannya seperti Ustaz ya. Bahwa Ustaz tadi mengibaratkan bahwa Allah menghiasi langit dunia dengan bintang. Untuk dinikmati oleh mata gitu. Ternyata telinga pun membutuhkan suatu keindahan. Jadi keindahan telinga ya musik itu sendiri, lagu itu. Tentunya lagu yang tidak merusak itu ya. Saya ingin katakan bahwa saya menghalalkannya ini bukan mereka yakin itu haram, bukan. Mereka menghalalkannya itu karena ada syubhat. Orang yang menghalalkan musik, kita tidak mengatakan dia kafir, tidak. Karena dia menghalalkannya menurut dia, ini hadisnya masih lemah. Kan segala sesuatu itu halal kecuali yang ada dalilnya. Ketika dalilnya lemah, anak rasa anak nggak mau ikut gitu kan. Apakah benar seperti itu? Ini hadis mengatakan mereka akan menghalalkan zina, sutra bagi kaum lelaki. Kemudian yang ketiga, khomer. Khomer itu sudah nggak disebut minuman keras sekarang. Di Arab itu disebut namanya al-mashrubat ar-ruhaniyah. Minuman rohani. Itu orang kalau minum, ente minum apa ini? Minuman rohani, biar ente tenang gitu kan. Orang kan, coba gitu kan, na'udzubillah. Itu orang menghalalkan itu. Dan yang keempat, wal ma'azifa. Ma'azif itu jam'u mi'zaf. Jamak dari mi'zaf. Mi'zaf itu artinya alat musik. Subhanallah. Dan ini salah satu jawami'ul kalim yang diberi Rasulullah SAW. Beliau mengucapkan kata-kata yang ringkas, tapi maknanya luas sekali. Beliau tidak mengatakan yang haram itu gendang, yang haram itu tombur, yang haram itu piano, enggak, ma'azif. Karena memang banyak alat-alat musik yang tidak ada di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang terjadi selanjutnya, Ustaz, hadisnya ini katanya Ibnu Hazm dhaif, sama palsu. Enggak palsu kalau hadis ini. Ibnu Hazm mengatakan hadisnya muallaq. Muallaq itu yang tidak disebut perawinya. Bukhari menyebutkannya dalam sahihnya, tapi dia tidak menyebutkannya secara musnad. Sanadnya lengkap enggak? Ada yang terputus. Oke, Imam Bukhari menyebutkan itu dengan sighatul jazm. Yang pasti dia meriwayatkan hadis itu. Dan kemudian kalau dikatakan putus, oke, Imam Bukhari tidak menyambungnya. Tapi ulama hadis bukan hanya Imam Bukhari. Perawi-perawi hadis itu banyak sekali.
imam-imam itu. Oleh karena itu Ibnu Hajar al-Asqalani yang bermadhab Syafi'i, dia menyambungkan sampai dari 9 jalur. Hadis itu bersambung sampai Rasul SAW. Dan terbukti hadis ini diterima oleh ulama-ulama madhab yang 4. Dijadikan itu sebagai patokan. Kenapa mereka berpendapat musik itu haram? Siapa aja yang mensahihkan? Anda kepingin tahu? Kalau antum kepingin tahu nih, Anda sebutin ya. Yang pertama mensahihkan Imam Bukhari. Dengan dia menyebutkannya dalam kitab Sahih Bukhari. Yang kedua Ibnu Hibban. Ibnu Hibban ini ahli hadis yang mengarang kitab Sahih Ibnu Hibban. Yang kedua Al-Ismaili, dia juga menyusun Mustadrak kalau nggak salah, yang bersambung, hadis-hadis yang bersambung kepada Rasul SAW. Kemudian Ibnu Salah Asy-Syafi'i yang madhabnya Imam Syafi'i. Kemudian yang kelima Imam Nawawi. Imam Nawawi pengarang Majmu' Syarah Muhadzab, pengarang Riyadhus Shalihin, pengarang kitab Al-Adhkar, penyusun kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, beliau mensahihkan hadis ini. Kemudian Ibnu Taimiyah Al-Hambali dari madhab Hambali, beliau juga mensahihkan. Kemudian Ibnul Qayyim Al-Hambali, kemudian Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Ibnul Wazir As-San'ani, kemudian As-Sakhawi, pengarang kitab dari hadis, kemudian Al-Amir As-San'ani. Itu ulama-ulama besar dalam ilmu hadis. Dalam ilmu hadis, semuanya mensahihkan hadis tentang musik. Kok nggak diikutin mereka? Kok pada ikut Ibnu Hazm, ulama-ulama sekarang? Kalau kita disuruh milih, maka pilihlah yang ahli. Ibnu Hazm, beliau ahli dalam usul, dalam ilmu usul fiqh, mereka memang ahli. Bahkan buku-bukunya Al-Ihkam, fi Usulil Ahkam, Al-Muhalla, itu buku-buku tentang usul fiqh, tentang apa ya, pokok-pokok permasalahan fikih. Itu kitab Ibnu Hazm. Beliau mengarang banyak kitab, tapi beliau tidak lebih senior dari Imam Bukhari, tidak lebih senior dari Imam Ahmad, tidak lebih alim dari Al-Asqalani dalam masalah hadis. Antum kalau mau betulin motor antum, jangan berangkat ke tukang jam. Tukang jam, dia pintar Ustaz untuk reparasi. Betul, reparasi apa dulu? Kita tidak, betul dia alim, tapi di babnya, di keahliannya. Tapi kalau antum mau betulin motor, ya tanyalah paling enggak sama tempat-tempat yang memang khusus. Buat ana nih yang ilmunya lemah, kalau ana disuruh cari hadis ini dari awal sampai akhir, mungkin sampai tua ana nggak ketemu-ketemu. Maka ana melihat itu ulama-ulama besar yang mensahihkan hadis ini. Apakah kita masih mau mengatakan enggak? Ana mau ikut pendapatnya Ibnu Hazm yang mengatakan semua hadis yang diriwayatkan dalam masalah musik itu dhaif atau palsu.